Hello movie lovers, selamat datang di Film Iklan. Pada tahun 2014 lalu, perfilman Hollywood sempat diwarnai oleh rilisnya 3 film bertema distopia pada tahun yang sama. Ketiga film yang diangkat dari novel dengan judul yang sama ini adalah Hunger Games: Catching Fire, The Maze Runner, dan Divergent. Walaupun Hunger Games sendiri telah lebih dulu memulai series filmnya di tahun 2012, tapi dengan kembali merilis sequelnya pada tahun 2014 bersamaan dengan The Maze Runner dan Divergent, ketiga film ini benar-benar menyita perhatian banyak penonton karena berhasil menyajikan cerita post-apocalypse dengan cara yang berbeda. Ketiga film ini juga masing-masing memiliki sequel, di mana The Hunger Games dengan total 4 film, The Maze Runner 3 film, dan Divergent sampai sekarang baru 3 film. Namun sayang, dari ketiga series ini hanya satu yang mampu menyudahi seriesnya dengan baik, yaitu The Maze Runner. The Hunger Games sendiri memberikan film penutup yang cukup mengecewakan banyak penonton, sementara Divergent tidak benar-benar menyudahi seriesnya, di mana seharusnya series ini ditutup di film yang keempat. So, pada video kali ini, kita akan kembali bernostalgia dengan membahas salah satu dari ketiga series film ini, yaitu The Maze Runner. Tapi sebelum memulai pembahasan, mari dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe di bawah ya. The Maze Runner adalah film dan novel pertama dari triloginya. Novel karangan James Dashner ini juga mempunyai 2 cerita prequel yang berjudul The Kill Order dan The Fever Code. Namun kedua novel prequel ini tidak diangkat menjadi film. Alasannya mungkin cukup jelas, karena tidak terlalu banyak orang yang menyukai cerita prequel, apalagi film penutupnya sendiri sudah tayang pada tahun 2018 lalu. Film ini dimulai dengan adegan yang langsung memberikan hook ke penontonnya. Pemeran utama film ini bernama Thomas. Dia berada di dalam sebuah kotak barang yang berjalan naik dengan sangat cepat. Ketika kotak itu berhenti, Thomas melihat banyak orang-orang asing yang menyambutnya. Thomas panik lalu berlari kencang hingga terjatuh, dan dia lalu sadar jika dia tidak akan bisa lari kemana-mana setelah dia melihat tempat itu dikelilingi oleh dinding-dinding yang sangat tinggi. Tempat itu diberi nama Glade, dan penghuninya disebut Glader. Thomas awalnya kehilangan semua memorinya. Dia bahkan tidak ingat siapa namanya. Pemimpin Glade yang bernama Albie, orang yang pertama kali dikirim ke Glade, mengatakan jika dia akan kembali mengingat namanya dalam beberapa hari. Thomas bingung dan penasaran akan apa tujuan dia dikirim ke Glade dan siapa orang yang telah melakukan hal besar itu. Albie kemudian menjelaskan tentang beberapa aturan. Salah satu aturan yang sangat penting yaitu dilarang untuk pergi keluar dinding. Hal ini membuat Thomas semakin penasaran. Dengan rasa penasarannya, Thomas mencoba mendekati dinding itu. Chuck, satu-satunya anak kecil di Glade, berusaha menghentikan Thomas. Kemudian Gally, yang sejak awal kurang menyukai Thomas, datang dan mendorong Thomas hingga terjatuh. Namun, belum sempat terjadi perkelahian, tiba-tiba dinding-dinding itu bergerak seperti gerbang yang akan menutup. Thomas akhirnya mengerti akan alasan kenapa dia sangat dilarang untuk mendekati dinding itu. Rasa penasaran yang dimiliki Thomas menjadikannya sebagai protagonis yang aktif di dalam film ini. Dan ini merupakan hal yang baik. Protagonis yang aktif tidak hanya menjadi penyebab cerita bergerak, tapi juga mampu membangkitkan rasa penasaran penonton. Jika protagonis di dalam film lebih pasif, biasanya dia hanya menunggu sesuatu terjadi kepadanya tanpa mengambil tindakan terlebih dahulu. Dengan protagonis seperti ini, biasanya cerita film menjadi membosankan dan tidak jarang membuat penonton kesal. Jika kalian ingin tahu bagaimana contoh protagonis pasif, kalian bisa coba menonton film yang berjudul Howl. Malam pun tiba. Kali ini, satu karakter lain yang bernama Newt menjelaskan beberapa hal kepada Thomas. Newt mengatakan bahwa tempat di luar dinding itu adalah sebuah labirin yang polanya sendiri selalu berganti-ganti setiap malam. Para pelari atau runners yang dipimpin oleh Minho telah memetakan labirin itu selama 3 tahun. Namun hingga kini mereka belum menemukan jalan keluar dari Glade. Keesokan harinya, di saat semua sedang melakukan tugasnya masing-masing, Thomas diminta oleh Newt untuk mengumpulkan pupuk dari dalam hutan. Saat di dalam hutan, tiba-tiba salah satu runner bernama Ben menyerang dan ingin menghabisi Thomas. Thomas berlari menyelamatkan diri hingga Newt datang menolongnya. Ben yang bertingkah tidak normal lalu diperiksa tubuhnya.
Dan benar seperti dugaan, jika Ben sudah tersengat oleh monster penjaga labirin yang mereka juluki Griever. Ini adalah sesuatu yang baru, karena biasanya monster hanya menyerang di malam hari saat labirin sudah tertutup. Semua keanehan ini dirasakan semenjak kehadiran Thomas di tempat itu. Saat menyerang Thomas, Ben juga sempat mengatakan jika dia melihat Thomas, dan semua ini adalah kesalahan Thomas. Tapi tidak ada yang diingat Thomas selain namanya dan beberapa hal yang datang ke mimpinya. Sesuai dengan peraturan Glade, jika di antara mereka ada yang tersengat, dia yang tersengat harus dilepas ke labirin. Karena jika dibiarkan, akan berbahaya untuk glider lain. Semua glider lalu berkumpul untuk melepas Ben. Ben memohon agar dia dibiarkan tetap di Glade. Namun demi kebaikan bersama, dengan berat hati, glider lain harus mendorong Ben masuk ke labirin di saat labirin akan ditutup. Thomas yang melihat kejadian tersebut akhirnya sadar bahwa semua kejadian yang ada di tempat itu adalah nyata. Karena sudah kehilangan satu runner, keesokan harinya, Albie harus menemani Minho untuk melakukan tugasnya memetakan labirin. Di saat Albie sedang tidak berada di Glade, Newt adalah orang yang harus menggantikan posisinya sebagai pemimpin di Glade. Setelah beberapa jam berlalu, sore pun tiba. Namun Minho dan Albie tak kunjung kembali. Di saat pintu labirin hendak menutup, tiba-tiba terlihat Minho sedang merangkul Albie yang pingsan akibat sengatan Griever. Di saat situasi semakin genting karena Minho dan Albie tak mungkin bisa melewati pintu labirin, Thomas lalu berlari masuk untuk menolong mereka. Namun pintu pun tertutup. Minho mengatakan apa yang dilakukannya adalah upaya bunuh diri karena tidak ada yang pernah selamat jika bermalam di labirin. Keputusan Thomas untuk masuk ke labirin kembali membuktikan jika Thomas adalah protagonis yang aktif dengan mengambil tindakan untuk membentuk alur cerita. Dari sini penonton menjadi penasaran tentang apa yang nanti akan dilakukan oleh Thomas. Karena sebelumnya diceritakan bahwa tidak ada yang pernah bertahan hidup saat bermalam di labirin. Tapi kita juga tahu jika protagonis tidak mungkin mati di awal film, jadi pasti ada cara baru yang dilakukan Thomas untuk bertahan hidup. Dan ini akan mengubah pandangan semua glider terhadap labirin serta Thomas. Bukan cuma berani, Thomas adalah orang yang cerdik dan setia kepada temannya. Terbukti ketika Griever datang menyerang, dia berusaha sekuat tenaganya untuk menyembunyikan tubuh Albie di dinding labirin. Dia juga berhasil membunuh salah satu Griever dengan cara menjebak Griever yang mengejarnya untuk masuk ke antara dinding labirin yang hendak menutup. Mereka pun melalui malam dengan selamat dan kembali ke Glade. Mereka pun disambut gembira oleh glider lain, namun Gully tetap tidak menyukai Thomas. Dia meminta agar Thomas dihukum karena telah melanggar peraturan. Di saat mereka sedang ribut membicarakan apa yang telah dilakukan Thomas, tiba-tiba terdengar suara gemuruh berasal dari kotak barang yang seharusnya datang bulan depan bersama dengan orang baru. Mereka terkejut ketika mendapati ada orang baru di dalam kotak itu, dan untuk pertama kalinya orang ini berjenis kelamin wanita. Wanita ini bernama Teresa. Di genggaman Teresa terdapat secari kertas berisi pesan bahwa Teresa adalah orang terakhir yang dikirim ke Glade. Saat dia sadar, dia meneriakkan nama Thomas. Namun baik Teresa maupun Thomas tidak ingat jika mereka pernah saling mengenal sebelumnya. Selang beberapa waktu, Thomas kembali mengajak Minho kembali masuk ke labirin untuk melihat Griever yang dia bunuh semalam. Dari dalam tubuh Griever itu, mereka menemukan alat yang tampak masih aktif. Pada alat yang berbentuk tabung itu, terdapat layar kecil yang menampilkan angka 7. Mereka lalu membawa alat itu berharap bisa menjadi petunjuk jalan keluar dari labirin. Minho lalu menyampaikan sebuah rahasia kepada Thomas. Dia mengatakan bahwa sebenarnya dia telah selesai memetakan labirin dan tidak pernah menemukan jalan keluar. Albie dan Minho sengaja merahasiakan hal ini kepada glider lain agar mereka tetap berpikir jika mereka masih punya harapan. Tapi kali ini dengan alat yang dia ambil dari tubuh Griever, sepertinya mereka benar-benar mendapatkan sedikit harapan. Angka 7 dari alat itu merupakan tanda dari bagian labirin yang totalnya terdapat 8 bagian. Tak lama kemudian, Teresa pun sadar. Walaupun dia tidak mengingat Thomas, tapi hanya Thomaslah yang mau dia ajak bicara. Sementara Thomas sendiri, melalui ingatan yang kembali dalam mimpinya, mengatakan bahwa dia pernah bertemu Teresa. Teresa lalu menyampaikan bahwa dia membawa sesuatu di dalam sakunya saat datang ke Glade. Kedua benda itu merupakan obat penawar sengatan Griever.
Mereka lalu menyuntikkan obat itu ke Albie. Malam kembali tiba, Thomas tetap harus menerima hukumannya, yaitu dikurung semalam tanpa diberi makanan. Namun Chuck melihat jika Thomas adalah harapan untuk mereka. Dia membawakan Thomas makanan agar dia mampu memulai hari esoknya sebagai runner. Chuck memperlihatkan kepada Thomas sebuah patung kecil yang dia buat untuk kedua orang tuanya. Walaupun dia tidak mengingatnya, tapi dia yakin jika mereka merindukan Chuck. Jika kalian pernah menonton film ini sebelumnya, kalian pasti tahu apa yang akan terjadi pada Chuck nanti. Namun, pada adegan ini, kita telah disajikan sesuatu yang saya sebut sebagai false hope atau harapan palsu. Yaitu saat Chuck memberikan patung kecil itu ke Thomas agar Thomas memberikan ke orang tuanya, karena Chuck tidak begitu yakin dia mampu bertahan dibandingkan glider lain. Namun Thomas memberikannya lagi ke Chuck dengan berkata, "Berikan sendiri kepada mereka." Melalui perkataan Thomas ini, kita mungkin berharap dan menebak jika Chuck adalah salah satu glider yang nanti berhasil keluar. Efek false hope ini bertujuan untuk memberikan dampak dramatis ketika kenyataannya justru berbalik dengan apa yang kita harapkan. Pagi kembali tiba. Thomas dan Minho bergegas masuk ke labirin untuk mencoba mencari jalan dengan alat yang dia dapat dari Griever. Sesampainya di bagian 7 labirin, Minho melihat keanehan di mana pintu bagian 7 sudah terbuka yang seharusnya terbuka di minggu depan. Selain itu, ternyata alat yang mereka bawa tadi mampu menunjukkan mereka menuju jalan ke sebuah pintu yang mana alat itu juga menjadi kunci untuk membuka pintu tersebut. Namun ketika pintu terbuka, pintu itu otomatis melakukan scanning terhadap apa saja yang membukanya. Dan ketika yang terbaca bukanlah Griever, maka dengan otomatis labirin melakukan serangkaian penutupan dinding-dinding di labirin. Beruntung Thomas dan Minho berhasil keluar dan kembali ke Glade. Sementara itu, Albie sekarang sudah kembali pulih. Bahkan obat yang disuntikan ke tubuhnya tadi juga membuat semua memorinya kembali. Dia mengingat semua kejadian-kejadian sebelum dia dikirim ke Glade. Albie mengatakan bahwa Thomas adalah salah satu dari mereka yang melakukan rencana besar ini. Lalu di sisi lain, konsekuensi atas usaha Thomas untuk membuka pintu labirin terus berlanjut. Kali ini, pintu yang memisahkan Glade dan labirin ketika malam hari tidak menutup. Semua glider lalu bersiap akan kedatangan Griever. Serangan ini jelas memakan banyak korban, termasuk Albie. Setelah serangan Griever selesai, Gully lalu datang memukul Thomas. Kemarahannya memuncak karena apa yang dia takutkan benar-benar terjadi. Dia meyakini jika semua ini adalah bagian dari rencana Thomas. Namun Thomas tidak bisa mengingat apa-apa. Karena telah merasa bersalah, Thomas lalu menusukkan alat sengat dari bekas tubuh Griever ke kakinya. Hal ini dilakukannya agar dia mampu mengembalikan ingatannya ketika dipulihkan dengan sisa obat yang dibawa Teresa. Dan benar saja, ketika sudah sadar, semua ingatan Thomas kembali. Dia mengatakan jika Glade, labirin, dan semua orang yang ada di Glade berada di dalam sebuah eksperimen yang dijalankan oleh sebuah organisasi bernama Wicked. Sementara Thomas dan Teresa dianggap oleh pemimpin organisasi itu sebagai orang yang berbakat dan terpilih untuk menjadi bagian dari mereka. Thomas dan Teresa sangat menyesal apa yang telah dilakukannya. Tapi Newt mampu meyakinkan mereka dengan berkata, tidak penting siapa mereka sebelumnya, yang terpenting adalah siapa mereka sekarang. Mereka lalu merencanakan aksi terakhir mereka untuk mencari jalan keluar dari labirin. Gully yang sekarang sudah menjadi pemimpin Glade mencoba menumbalkan Thomas dan Teresa. Namun dengan rencananya mereka berhasil memutarbalikkan keadaan. Thomas dan beberapa glider lainnya bersiap untuk pergi, sementara ada sebagian glider lain yang memihak kepada Gully untuk tetap tinggal di Glade. Setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya sampai ke pintu yang mereka tuju. Namun di sini mereka harus melewati beberapa Griever, dan beberapa glider harus kembali menjadi korban sebelum akhirnya mereka masuk ke pintu tersebut. Pada adegan ini, menurut saya terdapat plot hole, karena sebelumnya diperlihatkan bahwa pintu ini memiliki sistem keamanan, di mana saat pintu terbuka, pintu akan otomatis melakukan scanning. Jika yang terbaca bukan Griever, maka pintu itu akan otomatis tertutup. Namun kali ini tahap scanning sepertinya terlewatkan, dan langsung masuk ke bagian di mana Teresa memasukkan kode 8 angka, yang mana kode ini merupakan urutan dari 8 bagian labirin. Tapi mungkin bisa dipahami dengan dua kemungkinan. Yang pertama,
pintu itu mungkin sudah melakukan scanning pada Griever yang menyerang Thomas dan glider lainnya saat di depan pintu. Dan kemungkinan kedua, pintu itu akan secara otomatis melakukan scanning jika layar kunci tidak menerima respon dalam waktu yang agak lama. Sementara ketika Teresa masuk ke pintu, dia langsung menyentuh daerah sekitar layar kunci. Ketika mereka berhasil menemukan pintu keluar, mereka melewati sebuah ruangan yang dijadikan tempat untuk mengawasi mereka selama berada di Glade. Tapi semua orang di dalam ruangan tewas, seperti baru saja terjadi serangan. Salah satu pemimpin Wicked bernama Eva Page meninggalkan pesan dengan menggunakan sebuah rekaman video untuk menjelaskan alasan kenapa mereka dijadikan objek eksperimen. Eksperimen ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami aktivitas otak manusia ketika berada di lingkungan yang sangat keras. Dan hasilnya nanti akan dipakai untuk membuat sebuah obat yang mampu melawan virus ganas bernama Flare yang menyerang otak manusia. Namun ternyata banyak kelompok yang tidak setuju dengan eksperimen ini, hingga dilakukan penyerangan terhadap organisasi ini. Dan di akhir videonya, Page lalu melakukan aksi bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Setelah mendengar fakta bahwa dunia luar tak jauh lebih baik dibandingkan Glade, Thomas dan yang lainnya menjadi sedikit ragu untuk keluar. Tapi mereka harus mencobanya. Ketika hendak keluar, tiba-tiba Gali datang mencoba menghentikan mereka. Gali mengacungkan pistol ke arah Thomas dan mencoba menembak Thomas. Tapi Minho lebih dulu melemparkan tombak menusuk dada Gali. Namun tanpa disadari, ternyata pistol Gali berhasil menembakkan peluru dan mengenai Chuck yang mencoba melindungi Thomas. Di masa sekaratnya, Chuck memberikan lagi patung kecil yang sebelumnya pernah dia berikan ke Thomas. Dia mengucapkan terima kasih kepada Thomas sebagai kata perpisahannya dan Chuck pun pergi untuk selamanya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, efek false hope ini dapat memberikan impact yang sangat mendalam bagi penonton. Awalnya dengan simbolisme patung kecil saja, kita diberi harapan jika Chuck nanti berhasil keluar dan mungkin akan bertemu dengan orang tuanya. Namun di akhir film, dia justru harus kehilangan nyawanya. Walaupun Chuck bukan karakter utama, tapi kematiannya membuat ending film ini menjadi sedih. Lalu tidak lama setelah kematian Chuck, datanglah segerombolan pasukan bersenjata yang kemudian membawa mereka menggunakan helikopter. Selain false hope, kita juga disajikan false ending. Kita yang sebelumnya berpikir jika kematian Chuck dan keberangkatan mereka menggunakan helikopter adalah akhir cerita dari film ini. Namun film ini justru ditutup dengan adegan pembalik. Page yang sebelumnya dikira sudah mati, ternyata hanya berpura-pura demi menyiapkan Thomas dan yang lainnya menuju percobaan selanjutnya, yaitu Scourge Trial. Dan film pun selesai. Di film ini kita melihat bahwa Thomas memiliki karakter yang datar atau karakter dua dimensi, di mana dari awal film Thomas hanya memiliki satu goal, yaitu ingin keluar dari labirin. Dan konfliknya sendiri hanya pada lingkup personal dan ekstra personal. Tidak ada konflik batin yang dihadapi Thomas, sehingga tidak ada perubahan karakter dari awal hingga akhir film. Walaupun backstory-nya Thomas merupakan orang yang berbeda, tapi backstory ini tidak benar-benar menjadi bagian perjalanannya di film The Maze Runner yang pertama ini. Meskipun demikian, banyak hal yang membuat film ini menjadi sangat menarik, seperti karakter Thomas yang aktif, lalu adanya multi protagonis, latar tempat yang tidak biasa, dan adanya elemen drama, action, survival, dan lain sebagainya. So, bagaimana menurut kalian? Dari ketiga film bertema distopia yang saya sebutkan tadi, yang mana yang paling kalian suka? Atau kalian menyukai film distopia lain seperti The Host, Mortal Engines, atau Elysium? Silakan berkomentar di bawah dan jangan lupa untuk subscribe dan menekan tombol like jika kalian menyukai video ini. Saya akan kembali dengan bahasan film distopia lainnya. Sekian dan sampai jumpa.